rekan-rekan anggota, saya hormati Dinas Kesehatan, Pak Kadis langsung yang saya hormati, Balai PON, dan teman-teman manajemen Angkasa Pura yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita duduk ini bagian daripada mengimplementasi semua kebijakan turunan dari atas. Dan kita memastikan kebijakan-kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kita fokus bicaranya. Oleh karena itu, yang pertama memang yang kita dapatkan langsung di lapangan, terutama untuk manajemen Angkasa Pura. Tadi kan banyak teman-teman sudah menjelaskan secara terang benderang. Kita juga kan mengawasi juga semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di negeri ini. Dan memang kita tahu bahwa perilaku perjalanan itu, terutama untuk Bali dan Jawa, itu menggunakan tambahan adalah PCR. Kalau dalam daerah adalah antigen. Dan tidak ada penjelasan tambahan dalam ketentuan, baik itu ketentuan Kementerian Kesehatan maupun Perhubungan, tidak menjelaskan secara implisit bahwa nanti gunakan adalah silom dengan prodia, kan seperti itu. Kita dapatkan setelah ada pelaku perjalanan yang untuk melaksanakan studi terakhirnya, itu ternyata karena mereka tidak tahu, mereka langsung datang ke Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan bukan Dinas Kesehatan, tapi kan di situ ada lab, kan dekatnya kan, untuk melakukan namanya untuk mendapatkan PCR. Tapi jadi persoalan yang kita dapatkan adalah kalau pelaku perjalanan di bandara Patimura itu harus dua yang ditentukan. Saya tahu ini mungkin dijelaskan secara benerang apakah aturan mana, ketentuan mana yang menjelaskan seperti itu. Apakah betul itu yang direkomendasikan adalah silom atau adalah prodia? Sehingga jangan menjadi penafsiran yang paling miring di hadapan masyarakat, ternyata ini corona tidak ada, tapi negara sementara berbisnis. Sekali lagi, kesimpulan yang terjadi, masyarakat tidak percaya ada corona karena langkah dan kebijakan dalam rangka mengimplementasi ketentuan itu adalah bias, mengakibatkan masyarakat bilang itu bisnis. Bisa pemerintah provinsi bisa melakukan, kita menganggarkan sebagian besar anggaran ada di Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan untuk kepentingan masyarakat miskin. Cuma jadi persoalannya adalah sampai di sana yang menggunakan adalah silom dengan prodi, itu yang jadi nanti saya minta penjelasan terkait dengan itu. Ya, kita tidak bisa perdebatkan panjang lebar karena ini ketentuan. Suka tidak suka harus kita laksanakan karena mereka juga bagian daripada eksekusi daripada ketentuan-ketentuan itu. Mau ke rumah ya. Tapi saya tidak dapatkan bahwa betul saya buka-buka aturan, iya aturan mana? Tapi kalau tidak ada, maka kita berikan ruang kepada rumah sakit untuk menangani orang-orang miskin, orang yang susah, karena orang dalam perjalanan dalam kondisi ini orang susah, mungkin karena keluarganya sakit, mungkin karena anaknya untuk menyelesaikan studinya untuk selesai, yang butuh harus betul selama ini mungkin belajarnya online, tapi wisuda harus ketemu dengan secara tatap muka, secara fisik, secara langsung. Kalau kita jangan bicara tentang pejabat lah, saya malu kalau pejabat bicara itu. Kita saja penanganan bagaimana rakyat, kan ini aturan diberlakukan semua sama. Mau dia pejabat atau dia rakyat sama. Jangan-jangan kita perlukan pejabat itu lebih istimewa daripada rakyat kita. Saya tidak setuju itu kalau saya berbeda. Biar kita perlakukan yang sama karena itu aturan. Sehingga masyarakat bilang jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi itu mungkin saya minta penjelasan terkait dari Angkasa Pura itu untuk menjelaskan ketentuan itu, karena memang pernah terjadi ketika datang di sana karena dia tidak menggunakan, cuma karena Dinas Kesehatan labnya adalah di lab bukan Dinas Kesehatan, lab tidak salah yang mengeluarkan itu, ternyata dia tidak berangkatkan akibat karena persoalan syarat itu. Saya tidak tahu syaratnya apa ada. Saya baca aturan saya lihat itu tidak ada. Kok kenapa ini diberlakukan? Kalau itu aturan yang diperlakukan, maka kita panggil prodi dan kita panggil selom, dan termasuk juga kita bicara kebijakan dari pemerintah Provinsi Maluku untuk kalau bisa dibiayai semua itu. Yang masyarakat susah karena orang sekarang keluar ini kebutuhan mungkin karena orang tuanya sakit, atau mungkin dia sakit yang butuh ada pelayanan yang paling profesional mungkin di Jakarta atau daerah Jawa dan Bali dan sekitarnya, dan mungkin karena melaksanakan, atau kebutuhan yang mendesak yang butuh kehadiran yang bersangkutan. Tidak mungkin orang dalam kondisi corona orang mau pergi saja kan, tidak mungkin. Orang juga takut. Cuma situasi itu yang memang menghendaki untuk harus mereka berangkat, sehingga kasihan masyarakat susah, bahkan sampai orang kita tidak tahu. Semua kebijakan yang kita lakukan tidak diikutkan dengan bagaimana pencegahan, bagaimana cara menangani dampak daripada kebijakan yang kita lakukan. Itu yang memang terjadi di situ. Oleh karena itu saya minta penjelasan terkait itu, dan mungkin Dinas Kesehatan tidak perlu karena memang
Ya kebijakan apapun mereka lakukan itu sesuaikan dengan apa ketentuan-ketentuan, baik itu Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri yang mungkin ada ketentuannya. Tapi kalau itu memang ada aturan, maka kita bisa bijaki, mungkin Pak Ketua yang memimpin rapat ini, kita bisa siapkan anggaran seberapa besar anggaran yang kita siapkan, supaya kalau itu ada ketentuan untuk bisa jangan dibebankan pada rakyat kita. Termasuk juga kita bisa undang Prodia, kita undang menyangkut dengan Silom untuk kita bicara tentang kebijakan itu. Kalau ini tidak, saya akan percaya betul memang masyarakat bilang ini bisnis, ini adalah penyakit bisnis, ya itu wajar terkait dengan itu. Kami memahami sungguh bahwa kalian ini cuma bagian untuk mengimplementasikan semua ketentuan dan undang-undang itu, sehingga kalian yang kadang mendapatkan dengan